Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 20. Di antara pertempuran-pertempuran yang pecah di mana-mana secara kacau balau itu, pertempuran-pertempuran jarak dekat yang amat seru, nampak Panglima Nandini dan Siok Lan mengamuk bahu-membahu. Dengan pedang di tangan, ibu dan puterinya ini mengamuk, bukan lagi mempertahankan kota atau demi pasukan Nepal, melainkan untuk mempertahankan diri yang dikepung dan dikeroyok. Sementara itu, yang membongkar penjara adalah Qin Liong sendiri dibantu oleh Cisian. Dara itu ikut membongkar penjara karena dia hendak mencari Lau Piausu yang dia tahu berada di antara mereka yang menjadi tawanan. Setelah penjara terbongkar dan semua tawanan menyerbu keluar, Cisian seorang diri memasuki penjara dan bertanya-tanya kepada para tawanan yang lolos itu di mana adanya Lau Piausu. Para tawanan itu yang menjadi gembira sekali memberitahu bahwa Lau Piausu dalam keadaan sakit payah dan mendengar ini Cisian segera berlari-lari menuju ke kamar tahanan orang tua itu. Akhirnya dia melihat laki-laki tua itu rebah di atas lantai beralaskan rumput kering dalam keadaan mengenaskan sekali. Biarpun selama bertahun-tahun Cisian tidak bertemu dengan orang ini dan keadaan Lau Piausu amat menyedihkan, namun Cisian segera mengenalnya dan cepat dia berlutut di atas lantai dekat tubuh yang kurus kering itu. Tubuh itu kurus sekali, dengan muka pucat dan mata sayu, napasnya tinggal satu-satu dan tubuhnya amat panas. Kiranya kakek itu diserang demam hebat. Sungguh menyedihkan sekali keadaan Toat Beng Hui itu Lau Sek yang dulunya adalah seorang kakek yang demikian gagahnya itu. Paman Lau. Cisian memanggil dengan hati terharu melihat keadaan orang ini. Lau Sek membuka matanya yang tadinya dia pejamkan seolah-olah dalam keadaan mata terbuka sayu tadi dia tidak melihat gadis itu memasuki kamarnya setelah mematahkan rantai yang mengunci daun pintu. Sejenak mata yang sudah kelihatan tak bersemangat itu memandang akan tetapi agaknya dia tidak ingat lagi kepada Cisian. Siapa? Siapa engkau? Paman Lau, lupakah engkau kepadaku? Aku Cisian. Sian. Aku Cisian atau Xiao Goat, cucu dari kakek Kun, lupakah kau, paman? Ah. Sejenak mata itu bersinar dan agaknya dia teringat. Engkau. Ah, Nona. Aku. Amat payah. Paman, tolong kau beritahukan aku menurut penuturan kakek Kun dahulu itu, siapakah adanya ayah kandungku, ibu kandungku, dan di mana aku dapat mencari mereka? Ah. Aku tidak kuat lagi membawamu ke sana. Aku akan mencari sendiri, paman. Harap kau katakan saja di mana mereka dan siapa mereka itu. Lau Sek terengah-engah, agaknya pertemuannya dengan gadis yang sama sekali tak disangka-sangkanya ini, gadis yang disangkanya sudah tewas, mendatangkan ketegangan yang menambah berat penyakitnya. Paman. Tolonglah, kuatkan dirimu, beritahu aku. Cisian memegang pundak orang itu. Mata yang sudah terpejam itu terbuka lagi. Ayahmu. Butai Hiap. Petualang besar. Ibumu. Telah meninggal. Kau disia-siakan dan ditinggal. Dia sudah mempunyai istri lain lagi. Dia di. Kakek itu terkulai lemas dan Cisian cepat meletakkan telapak tangannya pada dada orang tua itu untuk menyalurkan tenaga sinkang dan membantu peredaran darahnya. Mata itu dibuka lagi, nampaknya terkejut dan heran menyaksikan kelihayan darah itu. Di mana dia, paman? Di mana ayah? Di puncak Merak Emas. Di Kong Maala. Kakekmu. Dia. Kiu Bui Sin Eng Butai Kun. Ayahmu. Kakek itu mengeluh, terkulai dan Cisian menarik kembali tangannya. Kakek itu telah mengakhiri hidupnya, tanpa sempat memberitahukan nama ayahnya. Dia hanya tahu bahwa ayahnya disebut Butai Hiap, dan hal ini amat mendatangkan rasa nyeri di dalam dadanya. Teringatlah dia akan sikap dan ucapan Cui Beng Sian Li Tang Chun Ciu yang pernah berhubungan dengan seorang pendekar yang disebut Butai Hiap. Dan juga menurut penuturan mendiang Lau Sek, ayahnya seorang petualang besar, dan ibunya sudah meninggal dunia pula. Bahkan dia telah ditinggalkan oleh ayahnya itu, disia-siakan. Cisian mengepal tinjunya.
Teringat dia akan pesan kakeknya bahwa dia harus bertemu dengan ayahnya yang bertanggung jawab kepadanya. Sekarang, ternyata ayahnya adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, seorang petualang besar. Agaknya gila perempuan karena buktinya, bersama istrinya, entah istri yang mana, entah ibu kandungnya atau bukan, pernah datang menemui Cui Beng Xian Li Tang Chun Chiu yang cantik dan ayah kandungnya itu berzina dengan Tang Chun Chiu. Betapa memalukan dan rendah. Ayahnya seperti itu. Apa pula perlunya dia mencari ayahnya jauh-jauh? Dia lalu meninggalkan jenazah itu setelah menggerakkan bibir mengucapkan terima kasih kepada mendiang Lau Piausu, kemudian berlari keluar dari penjara. Di mana-mana terjadi pertempuran dan malam telah terganti pagi. Cuaca sudah tidak gelap lagi, matahari telah terbit disambut aliran darah dan teriakan-teriakan kematian, mayat berserak-serakan dan di antara suara beradunya senjata terdengar pekik-pekik kemenangan dan jerit-jerit kesakitan. Melihat keadaan ini, tahulah Cisian bala tentara Cheng sudah berhasil menyerbu dan memasuki kota Lagat, dibantu oleh pasukan-pasukan Tibet. Maka diam-diam dia merasa kagum bukan main kepada Qin Liong, karena dia tahu bahwa pemuda itulah yang mengatur segala-galanya. Dia lalu teringat kepada Siok Lan dan mengkhawatirkan keselamatan sahabat baiknya itu. Maka dia lalu mencari-cari, tidak mempedulikan pertempuran yang terjadi di sekelilingnya. Akhirnya dia dapat menemukan ibu dan anak itu yang sedang mengamuk, dikeroyok oleh kurang lebih 20 orang tentara dan perwira yang rata-rata memiliki kepandaian silat tangguh. Putri Nandini yang masih berpakaian perang itu telah kelihatan lelah sekali, bahkan pundaknya telah luka berdarah, sedangkan Siok Lan sudah terpincang-pincang karena kaki kirinya terluka, namun dua orang wanita itu dengan gagahnya, agaknya mengambil keputusan tidak akan sudi menyerah selama masih mampu melawan dan akan melawan sampai titik darah terakhir. Melihat ini, hati Cisian menjadi tidak tega. Dia telah mengenal Siok Lan yang amat baik kepadanya, dan tahu akan kegagahan darah itu, maka melihat sahabat itu dikeroyok, mana mungkin dia mendiamkannya saja? Lan Cici, jangan khawatir, aku membantumu, bentaknya dan dia pun meloncat ke dalam kalangan pertempuran dan begitu dia maju menubruk, dia telah berhasil menampar dari samping yang mengenai leher seorang pengeroyok. Orang itu berteriak kaget dan jatuh terpelanting tak dapat bangkit kembali, pedangnya telah pindah ke tangan Cisian. Sian Moi. Siok Lan berteriak girang bukan main, bukan girang karena dibantu semata, melainkan girang dan lega melihat bahwa gadis yang oleh ibunya disangka memberontak dan membantu musuh, berkhianat itu, ternyata tidak demikian dan kini dibuktikannya dengan membantu dia dan ibunya. Juga Putri Nandini terkejut, akan tetapi diam-diam girang juga bahwa ternyata Dara yang menjadi sahabat putrinya itu bukanlah pengkhianat, melainkan seorang sahabat sejati. Maka dia pun cepat memutar pedangnya dan merobohkan seorang pengeroyok pula. Akan tetapi kini kepungan makin ketat dengan datangnya pasukan baru dan jumlah mereka tidak kurang dari 50 orang. Tentu saja 3 orang wanita itu, betapapun lihai mereka, mulai terdesak dan kepungan semakin sempit sehingga gerakan-gerakan mereka semakin tidak leluasa. Adik Sian, cepat panggil ular-ularmu. Siok Lan berseru, melihat keadaan mereka terancam. Ah, mana mungkin, Encilan. Kota penuh orang yang bertempur, ular-ular itu tidak berani muncul, jawab Cisian sambil memutar pedang rampasannya tadi, kini tidak lagi dapat menyerang lawan, melainkan hanya membela diri dan menangkis semua senjata para pengeroyok yang datang menyambar bagaikan hujan. Demikian pula Siok Lan dan ibunya hanya mampu menangkis. Mereka bertiga kini saling membelakangi, membentuk segi tiga dan menahan serbuan senjata-senjata para pengeroyok dari luar. Namun keadaan mereka sungguh sudah amat terdesak dan mudah dibayangkan bahwa tak lama lagi akhirnya mereka tentu akan roboh juga. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan 3 orang wanita itu, tiba-tiba terdengar bentakan halus, namun nyaring dan penuh wibawa. Tahan semua senjata. Hentikan pengeroyokan. Luar biasa sekali bentakan ini, karena selain dapat menembus semua suara kegaduhan, juga semua pengeroyok itu seketika berhenti, mundur dan berdiri dengan amat hormat, memberi jalan kepada seorang pemuda yang mengeluarkan perintah yang amat ditaati itu. Panglima Nandini dan Siok Lan memandang kepada orang itu dan mereka terbelalak, karena mereka mengenal pemuda yang berpakaian jenderal amat indah dan mentereng ini. Liongko. Siok Lan berseru kaget sekali karena jenderal muda yang gagah itu bukan lain adalah Liong Qin. Kiranya Liong Qin adalah jenderal sakti yang dikabarkan orang itu? Putri Nandini juga berkata dengan kaget dan penasaran.
Akan tetapi Qin Liong yang begitu masuk memandang kepada Cisian, berkata kepada darah itu dengan alis berkerut. Cisian, engkau membantu mereka. Ditanya dengan suara penuh teguran itu, Cisian menegakkan kepalanya, sepasang matanya bersinar malah dan dia menjawab gagah. Tentu saja. Aku diterima dengan baik di sini, Enci Sioklan adalah sahabatku, melihat dia dan ibunya terancam bahaya, tentu saja aku membantu dan membela mereka. Aku bukan seorang yang tak kenal budi. Mendengar jawaban ini, Qin Liong menahan senyumnya dan dia memandang kepada Sioklan yang masih terbelalak. Ketika darah ini melihat betapa sahabatnya itu agaknya sama sekali tidak heran melihat keadaan Liong Qin yang muncul sebagai jenderal, dia lalu berkata. Dia, jenderal musuh. Iya, Encilan, jangan kaget. Dialah jenderal yang dikabarkan orang itu, jenderal muda sakti yang datang menyelundup dan kalian malah menerimanya sebagai tamu dan sahabat. Dan namanya bukanlah Liong Qin, melainkan Cao Qin Liong, jawab Cisian yang tahu bahwa keadaan Panglima Muda itu tidak perlu lagi disembunyikan sekarang. Mendengar bahwa nama yang dikenalnya itu hanya nama palsu, atau nama asli yang dibalikan saja, Sioklan memandang kepada Panglima Muda itu dengan heran, akan tetapi ibunya, Puteri Nandini menjadi terkejut bukan main. Shikao. Panglima wanita itu berseru. Apa hubungannya dengan Jenderal Cao Liang? Qin Liong mengangguk kepada putri peranakan Nepal yang gagah itu. Mendiang Jenderal Cao Liang adalah kakekku. Putri Nandini mengangguk-angguk, tidak penasaran lagi bahwa dia telah dikalahkan oleh jenderal muda ini karena nama Jenderal Cao Liang telah sangat terkenal dan tentu saja cucunya ini pun mewarisi kepandaian yang hebat dari jenderal besar itu. Jadi kalau tidak salah, Chiang Kun adalah putra pendekar naga sakti gurun pasir. Kembali Qin Liong mengangguk tanpa menjawab karena dia memang tidak ingin memamerkan keadaan keluarganya. Setelah kami kalah, apa yang hendak kau lakukan dengan kami? Kini Putri Nandini bertanya, dalam suaranya mengandung tantangan. Li Qiangkun, dan Nona Sioklan, tepat seperti yang dikatakan oleh Cisian tadi, kami bukanlah orang-orang yang tidak mengenal budi. Oleh karena itu, sebagai pembalasan budi, silakan kalian pergi dengan aman. Apa? Engkau berani membebaskan kami? Putri Nandini berteriak kaget dan juga heran. Dia adalah seorang panglima musuh yang telah kalah, dan kini dibebaskan begitu saja oleh panglima ini. Li Qiangkun hanya seorang petugas, bukan biang keladi peperangan ini. Silakan. Mari, anakku, kata Nandini sambil menarik tangan Sioklan. Darah ini masih menoleh dan memandang kepada Qin Liong, mukanya pucat dan sepasang matanya basah. Selamat jalan, Nona, mudah-mudahan kita dapat saling bertemu kembali dan maafkan semua kesalahanku, kata Qin Liong sambil menjura ke arah Sioklan yang terisak dan menutupi mukanya. Cisian, engkau sahabat baik kami, apakah engkau tidak mau pergi bersama kami? Putri Nandini mengajak Cisian akan tetapi darah ini menggeleng kepala dengan sikap yang keras. Kembali ada rasa tidak enak di hatinya menyaksikan sikap Qin Liong dan Sioklan. Tidak, Bibi, aku mau pergi sendiri. Aku mempunyai urusan pribadi, katanya dan tanpa banyak cakap lagi, bahkan tanpa menoleh kepada Qin Liong, dia lalu meloncat dan pergi dari tempat itu. Adik Xian. Terdengar panggilan Sioklan dengan suara mengandung isak. Cisian berhenti, menoleh dan berkata kepada sahabatnya itu. Sampai jumpa, Encilan. Dan dia pun melanjutkan larinya tanpa mempedulikan lagi. Mari, Sioklan. Putri Nandini menarik tangan putrinya, akan tetapi Sioklan masih menoleh dan memandang kepada Qin Liong. Akhirnya, dengan menahan isak, dia pun mengikuti ibunya lari pergi dari tempat itu, diikuti dan dikawal oleh pasukan pengawal atas perintah Qin Liong agar ibu dan anak itu tidak diganggu dan dibiarkan lolos dari kota Lagat di mana masih terjadi pertempuran-pertempuran dengan sisa pasukan Nepal yang masih melakukan perlawanan. Sebagian besar pasukan Nepal sudah roboh atau melarikan diri. Setelah Panglima Nandini dan putrinya pergi lolos dari Lagat, pertempuran pun tak lama kemudian berhenti karena pasukan Nepal sudah kehilangan semangat dan keberanian. Sebagian dari mereka melarikan diri atau membuang senjata dan menakluk. Para taklukan ini oleh Qin Liong diserahkan kepada para pimpinan pasukan Tibet untuk dijadikan tawanan, kemudian Qin Liong yang menduduki gedung bekas tempat tinggal Putri Nandini mengumpulkan para pembantunya.
Di antara mereka itu terdapat pula Wan Tek Hoat yang berjasa besar ketika membantu pasukan membobolkan kepungan karena pendekar Sinting ini yang mengamuk sehingga membuat pasukan kocar-kacir. Paman, saya telah menerima perintah untuk melanjutkan gerakan ini ke Nepal, untuk menghajar pemerintah Nepal yang telah berani menyerang dan memasuki wilayah Tibet. Saya sedang minta bantuan pasukan dari kerajaan untuk memperkuat barisan. Harap Paman sudi membantu kami. Akan tetapi Tek Hoat menggeleng kepala. Aku tidak mau lewat Butan, aku tidak mau perang, aku tidak bisa ikut. Chin Liong hanya menarik napas panjang. Dia merasa kasihan sekali kepada pamannya yang gagah perkasa ini dan melihat keadaannya seperti Jembel Sinting ini dia merasa kasihan sekali. Kalau begitu sebaiknya paman mengunjungi orang tua saya, ibu tentu akan senang sekali bertemu dengan paman. Chin Liong lalu memberi bekal, kuda, pakaian dan uang secukupnya. Akan tetapi Tek Hoat tertawa bergelak melihat pemberian ini. Jenderal muda, kau kira aku masih membutuhkan semua itu? Bukan itu yang kubutuhkan, sama sekali bukan. Dia masih tertawa ketika dia berlari pergi meninggalkan Chin Liong yang menjadi bengong. Jenderal muda ini lalu menggeleng kepala dan menarik napas panjang berkali-kali. Dia sudah banyak bertemu orang-orang pandai di dunia Kang Ou yang memang wataknya aneh-aneh, dan pamannya itu mempunyai watak yang lebih aneh lagi. Siok Lan, diamlah jangan menangis lagi. Nandini membentak dengan marah. Di sepanjang perjalanan putrinya hanya menangis saja, menangis demikian sedihnya. Semenjak kecil, putrinya itu adalah seorang anak yang tabah dan tidak cengeng, bahkan belum pernah dia melihat Siok Lan menangis seperti sekarang ini, menangis demikian sedihnya. Dikiranya bahwa anaknya itu menangis karena kekalahannya yang dideritanya. Di dalam perang, kalah menang adalah hal yang lumrah, seperti juga dalam pertempuran dunia persilatan. Harus kita akui bahwa pihak musuh mempunyai seorang ahli yang amat lihai dan siasatnya itu sama sekali tidak pernah kusangka dan kuperhitungkan. Kita sudah kalah, mengapa harus ditangisi? Biasanya engkau bukanlah seorang anak cengeng. Siok Lan tidak menjawab akan tetapi tangisnya semakin sedih. Semula memang aku sudah menduga bahwa tidak mungkin bala tentara Nepal akan mampu mengalahkan bala tentara kerajaan Cheng Tiao yang amat kuat. Semua adalah kesalahan Koksu jahat itu yang membuat Nepal bermusuhan dengan kerajaan Cheng. Dan kekalahanku ini membuat aku tidak ada muka untuk kembali ke Nepal. Ah, kita hanya hidup berdua, anakku, kita tidak mempunyai apa-apa di Nepal, maka jangan kau terlalu menyusahkan kekalahan ini. Bukan. Bukan itu, ibu, kata Siok Lan yang berhenti berjalan dan darah ini duduk di tepi jalan, di antara sebuah batu besar dan kembali air matanya jatuh berderai. Nandini terkejut dan memandang penuh selidik. Kalau bukan karena kekalahan itu, habis mengapa kau menangis dan begini berduka? Ibu. Dia jenderal musuh. Huhuhu, dan kini Siok Lan menangis sesenggukan dan menubruk kaki ibunya, berlutut sambil menangis. Nandini terkejut dan sejenak dia termenung, menunduk dan memandang kepala anaknya yang menangis di depan kakinya. Lalu dia mengangkat bangun anaknya itu setengah paksa, merangkul dan membawanya duduk kembali di atas batu, membiarkan anaknya itu menangis di atas dadanya. Putri itu memejamkan matanya dan terbayanglah semua pengalamannya di waktu dahulu, di waktu dia masih muda, masih sebaya dengan putrinya ini. Nandini adalah putri seorang pendeta bangsa Nepal yang hidup di atas puncak sebuah bukit yang sunyi. Ayahnya adalah seorang pertapa yang sakti dan oleh ayahnya, dia digembleng dengan ilmu-ilmu ketangkasan dan ilmu silat. Pada suatu hari, ketika Nandini sedang memburu binatang dalam sebuah hutan, dia melihat perampok-perampok sedang merampok seorang pangeran Nepal. Nandini menggunakan kepandaiannya menolong pangeran itu, dan sang pangeran amat berterima kasih dan sekaligus jatuh cinta kepadanya, lalu melamar Nandini dari tangan ayahnya. Sang pendeta tentu saja merasa terhormat dan menerima lamaran itu dengan girang. Akan tetapi Nandini sendiri merasa berduka karena dia tidak suka kepada pangeran itu. Biarpun kedudukannya tinggi, sebagai seorang pangeran yang tentu saja terhormat, mulia dan kaya raya, namun pangeran itu sudah berusia kurang lebih 40 tahun, berwajah kasar buruk dan kabarnya telah memiliki selir belasan orang banyaknya. Biarpun dia akan diambil sebagai istri, bukan selir, namun hatinya tidak senang. Akan tetapi sebagai seorang wanita, tentu saja dia tidak berani menolak kehendak ayahnya dan demikianlah, dia menjadi tunangan pangeran tua itu. Dan pada suatu hari, beberapa bulan sebelum dia menikah, bertemulah dia dengan pendekar itu di dalam hutan.
Seorang pendekar bangsa Han yang masih muda, tampan, sakti sekali, dan di samping itu, pandai merayu hatinya sehingga jatuhlah hati Nandini. Apalagi kalau dia membandingkan pendekar muda ini dengan calon suaminya, membuat Nandini kehilangan kesadarannya dan dia menyerahkan dirinya kepada pendekar itu yang memang merayunya. Terjadilah hubungan di antara mereka di dalam hutan, hubungan mesra yang kini terbayang oleh sepasang mata yang dipejamkan itu. Akan tetapi hubungan antara mereka itu akhirnya ketahuan. Ayahnya menjadi marah dan menyerang pendekar itu, akan tetapi ayahnya sama sekali bukan tandingan pendekar itu dan ayahnya malah tewas dalam penyerangan itu, bukan tewas oleh tangan si pendekar, melainkan tewas karena serangan jantung, karena kemarahannya yang meluap-luap. Kemudian terjadilah hal yang amat menyakitkan hatinya. Pendekar itu lalu meninggalkannya. Meninggalkannya begitu saja, padahal dia sudah mengandung. Hasil daripada pencurahan kasih dan nafsu berahi antara mereka selama hampir 1 bulan di dalam hutan. Namun, pangeran tua itu ternyata amat mencintainya dan bahkan mau memaafkan semua hubungannya dengan si pendekar. Pangeran itu tetap saja mengawininya, dan tidak mau menjamahnya sampai dia melahirkan seorang anak perempuan, yaitu Sioklan. Melihat kebaikan pangeran itu, sungguh pun sebagian dari penyebabnya adalah karena pangeran itu ingin menutupi aib yang akan mencemarkan namanya sendiri. Akhirnya Nandini menerima nasib dan mau melayani pangeran itu sebagai suaminya. Kemudian, berkat ilmu kepandaiannya, suaminya memberi jalan kepada Nandini sehingga dia dapat bertugas di dalam ketentaraan dengan pangkat lumayan. Dan ketika pangeran itu meninggal dunia karena penyakit, Nandini terus menanjak dalam kedudukannya sampai akhirnya dia mendapat kedudukan tinggi sebagai seorang panglima perang. Dan akhirnya kedudukannya itu berakhir dengan kekalahan yang amat memalukan. Dia tidak berani kembali lagi ke Nepal. Kemudian, mendengar tangis putrinya, teringatlah dia akan semua pengalamannya itu, terbayanglah wajah tampan pendekar itu. Sioklan, apa yang terjadi antara engkau dan jenderal muda itu? Akhirnya dia bertanya, setengah mengkhawatirkan bahwa peristiwa yang dialaminya dahulu itu terulang lagi pada putrinya. Sioklan memandang ibunya dan melihat sinar mata ibunya tajam penuh selidik. Dia pun membalas dengan pandang mata bersih dan tenang. Tidak ada terjadi apa-apa kalau itu yang kau maksudkan, Ibu. Akan tetapi kami telah saling jatuh cinta. Akan tetapi, tentu saja kusangka bahwa dia seorang pemburu muda biasa, bukan seorang jenderal besar. Apalagi jenderal musuh. Nandini mengelus rambut kepala putrinya. Aku girang bahwa tidak terjadi apa-apa antara engkau dan dia. Dia memang seorang pemuda yang patut mendapat cintamu, anakku, akan tetapi dia jenderal musuh. Mana mungkin dia mau menikah atau berjodoh dengan seorang seperti engkau. Tapi, kami sudah saling mencinta, Ibu. Dia seorang ahli siasat perang. Siapa tahu bahwa cintanya kepadamu itu pun hanya merupakan siasatnya belaka. Ibu, jangan begitu kejam. Tidak mungkin itu. Ibu, aku mau susul dia, akan kutanyakan hal itu. Kalau benar cintanya itu hanya siasat, aku akan. Kau mau apa? Aku akan membunuhnya. Nandini tersenyum sedih. Dia pun dahulu ingin membunuh pendekar tampan itu, akan tetapi dia tahu bahwa biarpun dia belajar sampai 10 tahun lagi, tak mungkin dia dapat menandingi pendekar itu. Dan putrinya ini, biar belajar puluhan tahun lagi mana mungkin dapat menandingi putra naga sakti gurun pasir dan cucu mendiang Jenderal Cao Liang? Kau takkan menang anakku. Tidak peduli. Kalau dia menipuku, hanya bersiasat dalam cintanya, biar dia atau aku yang mati. Itu tidak bijaksana, Sioklan. Ingat, engkau adalah putri panglima musuh. Selain perbuatanmu menyusul jenderal musuh itu amat memalukan, juga begitu muncul engkau tentu akan dianggap musuh dan dikeroyok para anak buah pasukan. Aku tidak takut, kata Sioklan yang nampak penasaran mengingat betapa cinta pemuda itu mungkin hanya siasat perang saja. Lebih baik aku mati dikeroyok daripada tidak ada harapan berjodoh dengan dia. Sioklan sudah nekat. Memang benar bahwa pemuda itu dan dia masing-masing belum pernah menyatakan cinta dengan kata-kata melalui mulut. Akan tetapi dia merasa benar ketika mereka saling pandang, saling senyum dan saling bergandeng tangan. Dia dapat merasakan cinta kasih itu melalui sinar mata, melalui seri senyum, melalui getaran dalam sentuhan jari-jari tangan antara mereka.
Sioklan, jangan terburu nafsu. Aku sebagai ibumu dapat memaklumi perasaanmu dan aku setuju sepenuhnya andai kata engkau dapat berjodoh dengan jenderal muda itu. Dia itu adalah cucu Jenderal Cao Liang, ini saja sudah merupakan suatu jaminan. Apalagi diingat bahwa dia putra naga sakti gurun pasir, itu lebih lagi. Pula, kita sudah melihat betapa lihainya dia mengatur siasat perang, dan aku yakin bahwa ilmu silatnya pun amat tinggi. Maka, mana mungkin engkau, hanya anak seorang panglima Nepal yang telah kalah. Ibu, bukankah ibu pernah mengatakan bahwa aku juga seorang anak kandung dari pendekar yang sakti? Ayahmu. Wajah wanita yang masih cantik itu berubah merah, kemudian menjadi pucat kembali. Dia memejamkan matanya dan terbayanglah dia ketika dia belum berangkat memimpin pasukan, pernah ada seorang pengembara datang membawa surat dari pendekar bekas kekasihnya itu, ayah kandung Sioklan. Surat itu seperti juga watak orangnya, penuh rayuan dan ternyata pendekar itu sudah mendengar bahwa dia telah menjadi seorang janda dan pendekar itu merayunya dalam surat, menyatakan rindunya, menyatakan bahwa pendekar itu kini hidup seorang diri, kesepian dan menanggung rindu, dan membujuknya agar suka datang ke tempatnya, menikmati hidup bersama. Surat itu telah dirobek-robeknya dan dia berangkat memimpin pasukan menyerbu ke Tibet. Akan tetapi kini, ketika putrinya merengek, teringatlah dia akan isi surat. Memang hanya ada satu jalan. Dan ayah kandungmu itu, yang selama hidupnya belum pernah menderita jerih payah merawat dan mendidikmu, sekarang dia harus bertanggung jawab. Ya, dia harus membuktikan bahwa dia seorang ayah yang patut dan yang sudah sepantasnya kalau menjodohkan putrinya. Mari kita pergi kepadanya, Sioklan, dan kita serahkan urusan jodoh ini kepadanya. Sioklan merasa girang sekali dan kedukaannya segera terhapus dari wajahnya dan pada wajah yang cantik itu terbayang penuh harapan ketika dia pun lari mengikuti ibunya. Puncak Merak Emas merupakan satu di antara puncak-puncak Gunung Kongmaala yang menjulang tinggi di atas awan-awan. Kongmaala merupakan gunung yang nomor 3 tingginya dari deretan pegunungan Himalaya, memiliki banyak puncak yang sedemikian tingginya sehingga hampir selalu tertutup es dan salju. Akan tetapi, Puncak Merak Emas hanya pada musim salju saja tertutup es dan pada musim-musim lain, terutama di musim semi dan musim panas, Puncak Merak Emas amat indahnya dan subur dengan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon besar. Mungkin karena banyaknya terdapat merak dengan bermacam-macam warna, maka puncak itu dinamakan Puncak Merak Emas. Sungguh pun jarang sekali ada manusia yang dapat bertemu dengan seekor merak yang bulunya keemasan. Karena tanahnya yang subur dan keadaannya yang lebih enak ditinggali, tidak seperti puncak-puncak lainnya di pegunungan Himalaya, maka di kaki dan lereng gunung ini terdapat kelompok-kelompok dusun yang penghuninya bekerja sebagai petani atau pemburu binatang hutan. Akan tetapi di puncaknya sendiri hanya terdapat sebuah pondok kayu yang sederhana namun kokoh kuat dan setiap hari orang dapat mendengar suara seorang pria membaca sajak dengan suara yang lantang dan merdu dari dalam pondok itu. Di belakang pondok itu terdapat kebun yang cukup luas, penuh dengan tanaman sayur-sayuran seperti kobis, sawi, wortel, lobak dan sebagainya lagi, di samping beberapa petak sawah yang ditanami padi gandum. Semua penghuni dusun di sekitar puncak itu tahu bahwa pondok itu dihuni oleh seorang pria yang hidup menyendiri di situ, di tempat sunyi itu. Seorang pria yang berpakaian seperti petani biasa, usianya sudah 40 tahun lebih namun masih nampak gagah dan muda, tampan dan periang. Tubuhnya kokoh kuat biarpun gerak-geriknya halus seperti seorang sastrawan, wajahnya yang gagah dan tampan itu selalu berseri kemerahan, sepasang matanya bersinar-sinar dan jenggot serta kumisnya terpelihara rapi selalu. Biarpun pakaiannya sederhana, pakaian petani namun selalu nampak bersih dan rapi, sungguh amat berbeda dengan para petani yang biasanya selalu berlepotan lumpur. Melihat betapa dia hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, nampaknya amat berbahagia. Orang akan menganggap dia seorang petani biasa yang berbahagia, tidak butuh apa-apa lagi, hidup sehat dan penuh damai. Akan tetapi kalau malam tiba, dan orang melihat dia duduk di senjakala menikmati matahari tenggelam sambil melamun, kadang-kadang minum arak sendirian dan membaca sajak-sajak yang indah dengan suara lantang, maka, melihat wajahnya yang menjadi berduka, mendengar bunyi rangkaian sajak yang bernada sedih. Maka orang akan tahu bahwa sebenarnya ada kedukaan besar tersembunyi di balik kehidupan yang nampak bahagia itu. Dan kalau sudah begitu, maka akan jelaslah bahwa dia bukanlah seorang petani biasa, baik dilihat dari caranya membaca sajak, dan gerak-geriknya.
Bahkan, di waktu keadaan sunyi sekali dan dia merasa yakin tidak ada mata lain memandang, tubuhnya akan berkelebatan seperti kilat ketika dia berlatih ilmu silat yang amat hebat sehingga gerakan tangan kakinya membuat daun-daun pohon rontok dan tanah di sekeliling tempat dia berlatih itu tergetar seperti ada gempa bumi. Akan tetapi ada kalanya, agaknya untuk melarikan diri dari kesepian, orang itu nampak bercakap-cakap dengan orang-orang dusun yang tinggal di lereng. Dia sengaja turun dari puncak membawa arak buatannya sendiri, mendatangi para penghuni dusun yang diajaknya minum arak sambil bercakap-cakap, tentang tanaman atau tentang alam atau juga tentang filsafat kehidupan sederhana menurut pandangan para penghuni dusun. Ada kalanya pula dia nampak berada di sebuah kuil yang juga berada menyendiri di sebuah lembah di lereng gunung, sebuah kuil yang dihuni oleh seorang Nikou. Keadaan Nikou ini puri aneh, sama anehnya dengan petani yang suka bersajak itu, karena Nikou ini tinggal seorang diri dalam kesunyian pula. Nikou ini masih muda, kurang lebih 35 tahun usianya, berwajah bersih dan cantik, namun jarang dia memperlihatkan wajahnya yang selalu disembunyikan di balik kerudung putih. Nikou ini amat ramah dan manis budi terhadap para penghuni dusun, seringkali berkeliling untuk memberi petunjuk dan pengobatan, dan seringkali menerima orang-orang bersembahyang memohon berkah dari para dewa. Biarpun tidak pernah bertanya dan tidak pernah melihat buktinya, namun semua penduduk dusun dapat merasakan bahwa baik si petani di puncak, maupun Nikou di kuil sunyi itu tentulah bukan orang-orang sembarangan. Nikou itu mendiami kuil lama yang dibersihkannya dan diperbaikinya sendiri, juga hidup dari bertanam sayur di belakang kuil. Tak seorang pun dapat mengatakan kapan dua orang ini muncul di tempat itu, akan tetapi seingat para kaum tua di dusun-dusun, kemunculan mereka juga dalam waktu yang sama. Ada kalanya pula petani itu duduk seorang diri di waktu pagi sekali atau di waktu senja menikmati matahari, timbul atau matahari tenggelam, sambil meniup suling bambunya. Dia pandai bermain suling, suara tiupan sulingnya mengalun halus dan lembut sekali, mendatangkan hikmat kemanapun suara itu dapat terdengar. Melihat para petani itu membaca sajak dan meniup suling, dapat diduga bahwa dia tentu seorang ahli sastra, di samping ahli silat. Pada senja hari itu, kembali dia meniup sulingnya sambil duduk menghadap ke barat, menikmati keindahan angkasa yang seperti terbakar oleh warna merah, kuning dan biru dari sinar matahari senja. Ketika suara sulingnya melambat dan melirih kemudian hilang ditelan keheningan, petani itu tersenyum dan biarpun dia menunduk, namun matanya mengerling ke kanan dan dia melihat berkelebatnya bayangan orang di bawah puncak. Dia bersikap tidak peduli, bahkan lalu bangkit berdiri dan melangkah lambat-lambat memasuki pintu pondoknya. Bayangan yang berkelebatan cepat itu adalah Cisian. Dara ini, seperti kita ketahui telah meninggalkan Lagat, kemudian dia melakukan perjalanan menuju ke pegunungan Kongmaala, mencari tempat tinggal ayahnya seperti yang diketahuinya dari penuturan mendiang Laosek. Sore tadi, atau lewat tengah hari, dia tiba di kuil sunyi dan melihat seorang Nikou muda dan cantik sedang mencangkul di kebun sayur belakang kuil. Sejenak Cisian merasa terheran melihat seorang Nikou yang muda dan cantik sendirian saja di kuil tua yang sunyi, apalagi melihat Nikou itu melakukan pekerjaan berat mencangkul kebun. Akan tetapi Nikou itu tiba-tiba berhenti mencangkul, menoleh dan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik. Kemudian terdengar suaranya bertanya, suaranya mengandung teguran halus namun tajam. Siapakah engkau dan mengapa melihat orang yang sedang bekerja? Cisian adalah seorang dara yang berwatak keras dan melihat sikap Nikou itu, terutama mendengar nada suara pertanyaannya, dia sudah merasa tidak senang. Akan tetapi karena dia datang untuk bertanya, maka dia masih bersabar dan dia cepat menghampiri. Nikou yang baik, saya ingin bertanya apakah di tempat ini ada seorang pertapa Shibu? Sungguh mengherankan sekali, mendengar pertanyaannya itu, jelas nampak betapa Nikou itu menjadi marah. Mukanya yang putih halus, itu menjadi kemerahan, sepasang mata yang bening itu kini berapi-api. Mau apa engkau mencari orang Shibu? Apa hubungannya hal itu denganmu? Cisian bertanya kembali, kini dia mulai marah. Beritahu saja di mana aku dapat bertemu dengan pertapa Shibu itu. Sepasang mata yang bening dari Nikou itu makin tajam dan penuh selidik. Engkau ini perempuan masih begini muda juga sudah tergila-gila kepadanya? Mendengar ini, Cisian terkejut dan marah bukan main. Mukanya berubah merah seketika dan dia membentak. Engkau Nikou yang seharusnya hidup suci dan bersih, kiranya mulutmu begini kotor. Hayo beritahu di mana adanya orang Shibu itu.
Kau tidak mau memberitahu keperluanmu, aku pun tidak sudi memberitahu. Kau cari sendiri saja. Setelah berkata demikian, Nico itu mengambil kembali cangkulnya dan mulai lagi mencangkul, mengayun cangkulnya kuat-kuat dan mencangkul tanah tanpa mempedulikan lagi kepada Cisian. Cisian sudah mengepal tinju untuk memberi hajaran kepada Nico yang dianggapnya tidak sopan dan menuduhnya yang bukan-bukan itu, akan tetapi dia terbelalak melihat betapa batu-batu yang terkena hantaman cangkul itu terbelah seperti tanah lempung saja. Maklumlah dia bahwa Nico ini adalah orang yang memiliki kepandaian tinggi, maka dia pun tidak berani bertindak lancang dan ceroboh. Dia hendak mencari ayahnya, dan tempat ini merupakan tempat sunyi di mana dia tahu banyak terdapat pertapa-pertapa yang sakti, maka tidak baik kalau dia mencari keributan dengan sembarang orang. Maka setelah memandang sekali lagi, dia lalu membalikkan tubuhnya dan berlari pergi meninggalkan kebun dan Nico yang aneh itu. Setelah meninggalkan Nico itu, Cisian melanjutkan penyelidikannya dan setelah dia bertanya-tanya kepada para penghuni dusun di sekitar pegunungan itu, akhirnya dia mendengar tentang seorang petani aneh yang berada di puncak Merak Emas, tinggal seorang diri dalam pondok dan biar tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu si dari petani itu, tidak ada pula yang mengenal seorang pertapa Shibu, namun hatinya tertarik untuk menyelidiki petani itu. Dan pada senja hari itu dia mendaki ke arah puncak. Dari jauh dia telah mendengar suara suling yang amat merdu itu dan diam-diam dia sudah merasa semakin tertarik dan terheran karena bagaimana mungkin seorang petani dapat memainkan lagu-lagu klasik itu. Dia mengenal beberapa buah lagu kuno yang tentu hanya dikenal oleh pemain-pemain musik yang pandai, bukan oleh seorang petani biasa saja. Maka dia pun mempercepat gerakannya mendaki puncak dan setelah melihat pondok itu, dia mempergunakan suara suling untuk menyembunyikan bunyi gerakannya dan cepat dia meloncat naik ke atas wuungan rumah, lalu bersembunyi di balik wuungan sambil menanti datangnya malam untuk mengintai ke dalam. Petani itu kini duduk di dalam pondok, minum arak seorang diri dan setelah ruangan dalam pondok itu gelap, dia menyalakan lampu minyak sehingga ruangan itu nampak remang-remang namun cukup terang bagi Cisian yang mengintai dari atas genteng. Dia melihat dengan jelas kini wajah seorang laki-laki yang tampan dan gagah, wajah yang terpelihara baik-baik dan tidak pantas dengan pakaiannya yang amat sederhana itu. Perabot rumah itu pun amat sederhana pula, dan pondok itu pun hanya memiliki sebuah ruangan saja, di mana terdapat sebuah meja bundar dengan 6 buah bangku, semua terbuat daripada kayu sederhana, dan di sudut ruangan itu terdapat sebuah dipan dari kayu yang besar. Pria itu duduk di sebuah di antara bangku-bangku itu, menghadap ke arah pintu. 2 buah daun jendela berada di kanan kirinya, sudah tertutup dan kini pria itu agaknya sudah merasa cukup minum arak. Dia meletakkan cawan araknya di atas meja, mengusap bibir dengan sapu tangan dan jari-jari tangannya membereskan jenggot dan kumisnya yang terpelihara baik-baik itu dan dia lalu mengambil suling yang menggeletak di atas meja. Tak lama kemudian, terdengarlah lagi alunan suara suling yang amat merdu, terutama sekali terdengar dengan amat jelasnya oleh Cisian yang mengintai di atas genteng. Dia tidak berani turun memperlihatkan diri karena dia masih belum yakin apakah benar orang ini yang dicarinya. Jantungnya berdebar penuh ketegangan kalau membayangkan bahwa ada kemungkinan, inilah orangnya, inilah ayah kandungnya. Akan tetapi dia masih ragu-ragu karena dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dugaannya tidak keliru. Bagaimana dia bisa yakin bahwa orang ini benar-benar ayahnya? Selagi dia merasa bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukannya, tiba-tiba matanya yang tajam dapat menangkap berkelebatnya bayangan 2 orang di dekat pondok itu. Dia terkejut dan terheran, hatinya merasa semakin tegang karena dia menduga bahwa tentu akan terjadi sesuatu, atau kalau sampai orang di bawah itu menerima tamu dan bercakap-cakap, mungkin saja hal itu akan menjadi jawaban keraguannya apakah benar orang ini ayah kandungnya ataukah bukan. Ketika Cisian melihat betapa 2 bayangan yang berkelebat dengan gerakan ringan dan cepat itu kini mendekati pondok dengan hati-hati lalu mengintai ke dalam melalui jendela di sebelah utara, hatinya semakin tegang dan dia memperhatikan. Bukan main kaget dan herannya ketika dia merasa mengenal bentuk tubuh 2 orang itu. 2 orang wanita. Dan Cisian hampir berani memastikan bahwa mereka itu adalah Sioklan dan ibunya. Semakin yakin hatinya ketika dia melihat wanita yang sekarang memberi tanda dengan menaruh jari di depan bibir kepada wanita kedua, tanda bahwa mereka tidak boleh membuat suara gaduh. Karena merasa amat tertarik, Cisian lalu mengintai lagi ke dalam dan melihat betapa pria itu masih saja enak-enak meniup sulingnya, kini dengan suara semakin merdu dan romantis, juga mengandung suara-suara keluhan duka.
Memang tidak keliru dugaan Cisian. Dua sosok bayangan wanita itu adalah Putri Nandini dan anaknya, Siok Lan. Seperti kita ketahui, ibu dan anak ini telah meninggalkan Hagat dan Putri Nandini tidak mau kembali ke Nepal setelah kekalahan pasukannya, melainkan mengajak anaknya untuk pergi mencari ayah kandung Siok Lan untuk diajak berunding tentang niat Siok Lan berjodoh dengan jenderal muda Cao Chin Leong. Ketika dia mendengar bahwa di puncak itu terdapat seorang petani setengah tua hidup menyendiri, dia tidak merasa ragu-ragu lagi dan mengajak putrinya untuk melakukan penyelidikan. Hati-hati, jangan kau sembarangan ikut campur kalau terjadi keributan di rumah itu. Urusan antara aku dan siapapun di sana, jangan kau mencampurinya. Siok Lan mengangguk, sungguh pun dia merasa heran dan tidak mengerti. Betapapun juga, hatinya tegang sekali membayangkan betapa dia akan bertemu dengan ayah kandungnya yang selamanya tidak pernah dilihatnya itu. Dengan jantung berdebar dan tangan terkepal membentuk tinju, perasaannya tidak karuan, Putri Nandini mendekati jendela dengan puterinya. Mendengar tiupan suling yang merdu sekali itu, hatinya tergetar dan dia memejamkan kedua matanya, wajahnya menjadi merah dan terbayanglah semua pengalamannya di masa lampau, pengalaman penuh kemesraan. Dia lalu mengintai melalui jendela itu dan begitu dia melihat petani itu yang duduk meniup suling dengan wajah mengandung duka, diam-diam dia mengeluh dan tubuhnya gemetar, penuh kerinduan yang selama belasan tahun ditahan-tahannya akan tetapi di samping keindahan itu juga terdapat perasaan duka dan penyesalan yang amat pahit. Setelah memejamkan mata sejenak, wanita ini mengintai lagi dan pada saat itu, tiupan suling yang mengalun itu berbunyi panjang dan semakin bernada penuh duka, makin lama makin lambat dan lirih sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Pria itu mengeluh, lalu melepaskan suling itu ke atas meja, lalu memejamkan mata, menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mukanya dan terdengar keluhannya panjang pendek. Tidak dapat ditangkap jelas apa yang dikeluhkannya, akan tetapi bekas panglima wanita Nepal itu dengan sangat jelas dapat menangkap namanya disebut-sebut. Dalam keluhan itu, keluhan yang menyatakan rindu terhadap Nandini. Nandini, kekasihku, mengapa kau tidak kasihan kepadaku? Aku rindu padamu, kenapa kau tidak mau menemaniku di sini? Demikianlah kata-kata di antara keluhan yang dapat tertangkap oleh telinga Nandini. Tentu saja wanita ini menjadi terharu sekali dan tubuhnya terasa panas dingin mendengar suara yang amat dikenalnya dan yang pernah amat dicintanya itu. Suara yang dahulu selalu merayunya dengan kata-kata indah, dan betapapun besar perasaan marah, sakit hati dan penyesalannya mengingat betapa dia ditinggalkan begitu saja oleh pria ini, akan tetapi begitu melihat wajahnya, melihat bentuk tubuhnya, mendengar suara tiupan sulingnya, mendengar suara keluhannya. Semua kekerasan hatinya mencair dan kini dia mengintai dengan dua mata basah air mata. Terbayanglah semua pengalamannya yang mesra bersama pria ini. Suasana romantis penuh kemesraan ketika dia dan pria ini memadu kasih, belasan tahun yang lalu di waktu mereka berdua masih sama-sama muda. Teringat dia betapa ilmu silatnya menjadi selihai sekarang karena dia menerima petunjuk oleh pria ini. Berlatih silat, bermain cinta, di antara pohon-pohon dan bunga-bunga di tempat terbuka. Betapa hidup penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di waktu itu. Teringat akan semua ini, Nandini ingin sekali membobol daun jendela itu, ingin sekali menghampiri, mendekati, menghibur pria itu. Cintanya yang dahulu timbul kembali karena memang tidak pernah padam sama sekali. Bahkan, penyerahan dirinya sebagai istri pangeran tua itu menambah rindu dan cintanya kepada pria ini. Akan tetapi dia teringat akan Siok Lan yang berada di situ, maka ditahan-tahannya perasaannya, hanya hatinya yang merintih menyebut nama pria yang pernah menjadi kekasihnya ini. Nandini. Ah, Nandini, tidak terasakah hatimu betapa aku menderita rindu? Omitohut. Dasar mata keranjang, hidung belang, jahanam ceriwis keparat, dari luar jendela yang berlawanan, yaitu di sebelah selatan, terdengar suara nyaring yang menyumpah ini. Mendengar ini, pria itu menoleh ke arah jendela sebelah selatan, tanpa bangkit berdiri, melainkan tersenyum. Dan begitu dia tersenyum, wajahnya nampak semakin menarik, tampan dan kelihatan jauh lebih muda daripada usianya yang sebenarnya. Memang pria ini amat tampan, di waktu mudanya dahulu sudah tentu amat tampan dan banyak menjatuhkan hati kaum wanita, sedangkan sekarang pun masih nampak tampan menarik. Aih, Biemo yang manis, mengapa engkau main sembunyi-sembunyi dan mengintai? Kalau memang kau merasa rindu padaku dan ingin bicara dan bercanda, masuklah, sayang.
Sungguh ucapan ini mengandung rayuan maut bagi seorang setengah tua seperti dia dan terdengar amat menggairahkan dan juga amat menarik hati. Omitohut, dasar gila wanita, terdengar suara dari luar jendela itu dan tiba-tiba jendela itu jebol didorong dari luar dan melayanglah sesosok tubuh ke dalam kamar itu. Melihat siapa yang masuk ini, Cisian terkejut sekali. Tadi dia sudah bengong terlongong ketika dia mengenal bahwa dua orang wanita itu adalah Siok Lan dan ibunya. Selagi dia kebingungan dan terheran-heran belum tahu benar siapa pria itu dan mengapa Siok Lan dan ibunya berada di situ mengintai seperti dia, maka ketika mendengar suara wanita dari luar jendela selatan itu dia pun amat kaget. Karena dia sejak tadi mengintai, maka dia tidak melihat munculnya wanita ini di belakang jendela selatan dan tahu-tahu dia mendengar suaranya. Kini, melihat siapa yang muncul di dalam kamar dengan gerakan yang demikian ringan dan cekatan, Cisian hampir berseru kaget. Wanita yang masuk ini bukan lain adalah Niko muda cantik yang dijumpainya siang tadi. Makin bingung dan heranlah dia, akan tetapi dengan penuh perhatian dia terus mengintai dari atas genteng. Niko muda itu kini berhadapan dengan pria itu, wajahnya yang putih halus itu merah sekali, tanda bahwa dia sudah amat marah dan suaranya nyaring ketika dia berkata sambil menudingkan telunjuk kirinya yang berkuku runcing terpelihara itu ke arah hidung pria itu. Dasar kerbau hidung belangkau. Katanya hendak bertapa di sini menjauhkan diri dari semua wanita, siapa tahu diam-diam engkau merindukan wanita lain. Keparat, sungguh tak tahu malu engkau. Sabarlah, sayang. Engkau sendiri yang mengambil keputusan untuk menjadi Nikou sehingga aku terpaksa kekeringan dan kesepian di sini, membuat aku teringat kepada bekas-bekas kekasih lama yang kurindukan. Mengapa kau marah? Marilah, sayang, mari kau mendekat. Tak tahukah engkau betapa selama ini aku amat rindu kepadamu, dan betapa setelah engkau berpakaian Nikou dan kepalamu gundul engkau menjadi semakin cantik saja. Hui, siapa sudi rayuanmu? Dan kepalaku sudah tidak gundul lagi. Berkata demikian, Nikou itu membuka penutup kepalanya dan memang benar, kepala gundul itu sudah ditumbuhi rambut, walaupun baru setengah jari panjangnya. Aduh engkau semakin manis. Kesinilah, mari minum arak bersamaku, cuy dia kekasihku yang denok. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.